A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqwa wa a'adan nara liman asab. Faman tawakkala 'alaihi kafahu wa man fawwada amra ilaihi dabbara wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma a'ta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazzaha an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafahu wa jtabahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila aqala wa qad tajibul mufaraqatu ka'an 'arada mubtilun li salati imamihi wa qad 'alimahu fayalzamu niyyatuha fawran wa illa batalat wa in lam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'i. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih lanjutan dalam pembahasan niat mufaraqah. Niatnya si makmum berpisah dengan imam, yang asalnya dia berdiri di belakang, niatnya sebagai makmum. Bagi orang yang sembahyang di depannya sebagai imam, karena ada suatu sebab, maka dia mufaraqah. Pada subuh Jumat yang lalu kita menjelaskan tentang niat mufaraqah. Hukumnya boleh kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, makruh dan kada dapat pahala berjamaah. Hukumnya boleh, tapi kalau ada alasan yang dibenarkan, ada udzur, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Adapun alasan-alasan dan udzur yang dibenarkan untuk niatnya mufaraqah si makmum akan imamnya sudah kita sebutkan semalam satu persatu. Pembahasan kali ini tentang hukumnya, hukum mufaraqah itu wajib. Kada boleh lagi, kada jaiz lagi, tapi hukumnya wajib. Artinya si makmum wajib mufaraqah. Bila inya kada mufaraqah, detik itu juga batal si makmum sembahyang. Nah, wajib mufaraqah. Wajibnya mufaraqah itu supaya sembahyangnya makmum kada batal. Itu kisahnya. Wa qad tajibul mufaraqatu, dan kadang-kadang, nah itulah karena qad masuk pada yang mudhari biasanya kadang-kadangnya, dan kadang-kadang wajib mufaraqah. Ya kan bisa jadi hukum mufaraqah tadi semalam boleh tapi makruh, boleh tapi karena makruh tetap dapat pahala berjamaah. Ini hukumnya wajib, sehingga dikatakan kadang-kadang bisa jadi hukumnya jadi wajib. Wajibnya mufaraqah di sini yaitu dengan niat. Nah, niat dalam hati berniat, mbah niat sembahyang seromangan, mbah niat ampih ngikut imam, mufaraqah ngarannya. Nah, karena niatnya sembahyang sendirian, dia berhenti nggak ngikut imam lagi, maka secara zahir dia tidak ngikuti imam. Nah itu makanya juga semalam namarannya mufaraqah, dan mau kan gerakannya mempati imamnya mufaraqah. Munnya sudah tuntung bacaan sholat, maka mengerjakan apa rukun berikutnya walaupun imam baru. Berdiri misalnya, imam masih baca Fatihah, baca surah, pian niat mufaraqah. Menurut ukuran pian, habis sudah pian baca Fatihah, habis sudah pian baca surah, ruku' pian. Amun berdiri menghadap imam, batal sembahyang. Kemarannya hati aja mufaraqah, zahir kada.
Bila hati niat dalam hati mufaraqah, maka gerakan pun mufaraqah juga. Wa mahallu wujubi niyatil mufaraqati haitsu baqiyal imamu ala suratil musalli. Tempat wajibnya niat mufaraqah itu di mana imam itu tersisa seperti gambaran atau zahirnya orang-orang sembahyang. Imam itu masih kayak orang sembahyang, dia berdiri, rukuk, i'tidal, itu kan gambaran orang sembahyang. Lalu kita mufaraqah, nah itu niat wajib di hati. Amma law taraka as-salata wan sarafa aw jasa ala ghairi hayatil musallin aw mata lam yahtaj li niyatil mufaraqah. Adapun kalau si imam meninggalkan sembahyang bagaimana? Timbul imamnya hilang, bukah jadi bukah, iya nang sama kesal orang, maka subuh Jumat pulang malamnya tadi kumpul lawan bini karena kada langsung mandi, wudu aja goreng aja pulang. Pas bangun orang sudah pada komat, kada sampai lagi mandi loh, kada ingat panjang-panjang ma wudu kelapih ya wah, jadi takwa kopiah di porok sajadah mungkin ma anu kancing baju sampai buka bayang main jadi sidin thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Harap waktu itu keingatan astagfirullah, udah belum mandi wajib lagi lainnya buka sedikit, untung ada lawang kita bukaan, timbul mampu bingung mana imamnya. Nah ini kadusah niat mufaraqah lagi ini otomatis sudah langsung mufaraqah si makmum tadi karena imam hilang. Dan ini kada di imam lagi tu lah saat keringat mandi junub yang di luar angkatnya bukannya bila tutup mengkawin itu langsung mandi nyaman kau hendak orang deka 10 lagi wan sarafa dan jadi imamnya meninggalkan sembahyang wan sarafa dan pulang maksudnya meninggalkan au jalasa atau si imam itu duduk ala ghairi hayatil musallin atas tidak seperti gambaran bentuk orang sembahyang, duduknya itu kayak ada duduk orang sembahyang. Nah ini kelihatan sudah itu langsung aja mufaraqah atau biar ada berniatan au mata atau imamnya meninggal waktu imam sembahyang dia meninggal. Lam yahtaj niyatil mufaraqah. Nah ini bisa jadi apa si Allahumma shalli ala Muhammad, bisa jadi si makmumnya keadaan seperti itu, bisa jadi si makmumnya keadaan seperti itu. Nah sedangkan wajibnya niat mufaraqah di sini yaitu dengan niat. Kenapa jadi wajib? Kenapa jadi hukumnya wajib mufaraqah? Ka'anna 'aradan mubtilun li sholati imamihi wa qad 'alimahu, seperti nampak sesuatu yang membatalkan bagi sholat imamnya dan sungguh wa qad 'alimahu dan sungguh si makmum mengetahuinya. Jadi imam itu batal sembahyangnya, makmum ini tahu. Nah makmum ini tahu imamnya itu batal, nampak kelihatan, ada menyangka-nyangka, ada memang kelihatan nampak si imam itu batal sembahyang, maka si makmum itu wajib mufaraqah. Fayalzamu niyatuha, lazimlah
si makmum niat mufaraqah fauran, segera, arti segera itu langsung detik itu juga. Limbah kelihatan pada diri imam sesuatu yang membatalkannya sembahyang, nih detik itu juga si makmum itu niat mufaraqah. Wa illa bila ada segera berniat mufaraqah, batalah sembahyang si makmum. Di dalam syarah disebutkan contoh sesuatu yang membatalkan si imam sembahyang nampak, kelihatan dan diketahui oleh makmumnya, wadzalika kahadasin, dan yang demikian itu seperti hadas, seperti bahadas. Apa paham nggak yang maksudnya bahadas ini? Hadas di sini artinya batal wudunya. Bila batal wudunya batal sembahyang. Ya, bila batal sembahyang wudu kada batal. Ada tan sembahyang, gugur tahi cacat, dikaping, batal ada sembahyangnya. Batal ada? Batal karena bajunya bernajis. Tapi wudunya batal ada? Ada. Ada tan sembahyang, bekantut, batal ada wudunya? Batal. Batal ada sembahyangnya? Batal juga karena sembahyang syaratnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini misalnya aja bang, misalnya imam nih waktu sembahyang bekantut sing nyaringan, dan makmum mendengar, kedengarannya si makmum bunyinya. Nah, maka detik itu juga si makmum niat mufaraqah. Bila yang ada bapak membagi imam nang batal. Ya kan kayak ini hubungannya itu adalah syarat sahnya si makmum mengumpati imam. Si makmum ini kada tahu batalnya sembahyang imam. Bila ia tahu kada sah mengumpati imam. Nah, itu kisah hubungannya itu. Jangannya si imam tadi bekantutnya kadang-kadang dia batal sembahyangnya, tapi nya tahu saja. Nih imam nangkat kesupan nih, tahu aja batal, tahu saja sembahyang kan, tak tahu ya makmumnya. Misalnya adalah secara hukum fikih, karena si makmum kada tahu imamnya batal, sah si makmum sembahyangnya. Nampaknya ada tahu. Ini nyaring Mac-nya kan ada kayak jalur semalam di kayak mesin takwa kan, nang berdiri ada Mac-nya, nang berdiri ada. Nah, waktu rokok tuh pas burit tuh di tangan Mac-nya ini kan melambot apa ada namanya nyaring kedengaran keberatan. Misalnya belum menjelaskan tentang si makmum tuh tahu imamnya bahadas gitu. Nah, contoh kedengaran langsung aja nih mufaraqah, bapak membagi imam langsung ada mufaraqah. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua disebutkan dalam syarah dalam i'anah yang ini, jasidin au tanah mungkin, atau imam itu bedehem. Nah, ini imamnya bedehemnya banyak si imam ini dikira asal bisa memimpin akan sembahyang aja. Tahunya bedehem itu bisa membatalkan sembahyang. Di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab kita nih, berbicara di dalam sembahyang, maksudnya pepandir yang bukan daripada ucapan ataupun doa zikir dalam sembahyang. Apabila itu hukumnya membatalkan. Begitu juga suara-suara yang keluar selain daripada pepandir, misalnya berdehem, menangis, batuk, bersin, apa pengaruhnya bahasa Indonesianya, bersendawa.
Nah berarti alif ha mim 3 puting hurufnya. Tertawa ha 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 ha, oh 5 puting hurufnya. Bersin duit, oh bersinnya duit gimana? Ya. Nah ini menurut dalam mazhab Syafi'i batal, kecuali ada pengecualian dalam masalah bedehen. Orang bedehen biasanya apa ya, supaya karongkongannya itu kada sarut. Bilanya kada bedehen bacaan itu ngali. Nah ini pengecualian. Apabila membaca bacaan yang wajib dalam sembahyang, amun kada bedehen, kada posih, kada pas, maka bedehen dimaafkan. Dalam sembahyang bacaan wajib itu apa? Fatihah, tasyahud akhir, lawan salam, atau takbiratul ihram. Fatihah nih, imam di sini baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alibana sini nyambat. Ar-Rahman, nah itu boleh. Mau beda jamnya jangan diulah santai, yang model kayak sekadar nyaman terongkongan gitu, nah sarupnya itu hilang, itu boleh. Itu kadusannya mau apa? Amun ketika membaca bacaan nang sunat, biar kada bedehen, kada pasti, kada apa, karena bacaan nang sunat. Nah bacaan nang sunat itu apa? Baca ayat, baca surah, misalnya imam baca surah apa ya, surahnya baca. Masalul ladzina takhadhu min dunihi awliya Allah kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awha. Jadi imam awalnya yang wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Nah batal imam mau farqah ya. Karena apa? Badehem ketika membaca bacaan yang sunat. Jadi imam ini harus tahu nih, aku ini badehem kadang-kadang nih bacaan yang sunat bacaan wajib tahu. Makmumnya harus tahu juga. Sebab bila si imam badehem di bacaan yang sunat, maka itu membatalkan sembahyang kalau badehemnya itu mengeluarkan 2 huruf minimal, walaupun huruf tersebut kada dapat dipahami, atau mengeluarkan 1 huruf tapi dapat dipahami. Nah mungkin biar bingung, 1 huruf dapat dipahami itu kayak pada contohnya dapat dipahami ini menurut bahasa Arab, bukan bahasa Banjar. Amun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Banjar, 1 huruf itu kan dapat dipahaminya bahasa kita. Bahasa Arab 1 huruf kadang-kadang itu sudah kalimat yang sempurna. Contohnya dalam bahasa Arab misalnya kayak huruf qaf yang berharokat kasrah, sebutin huruf aja harokat kasrah, tapi orang Arab pahamnya apa itu artinya kayak itu fi'il amar fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Itu berasal dari kata waqa yaqa, artinya memelihara dan menjaga. Fi'il amarnya gitu ya. Ya namanya kita baca wakina ya kita, wakina ada benda dan peliharalah kami atau jawabkan kami. Nah kami ki-nya adalah fi'il amar. Di situ ada fi'il, di situ ada fa'il, ada kata kerja, ada objek. Apa objek kan? Subjek lah, nama pelaku itu. Sempurna kalimat itu. Itu 1 huruf yang dapat dipahami. Apalagi dalam bahasa Arab
pintangan mana. Badehan itu pintangan mana. Mun baca Fatihah itu pun bila biar salut juga masih awam baca Fatihah harus badehan. Kecuali bila kada badehan, kada pas, kada poseh bacaan Fatihahnya, ayo badehan itu dimaafkan. Nah, apakah masalah badehan kada badehan ini imam aja? Kita mah mungkin sama ya. Kita nih kalau tahu baca doa iftitah badehan, waktu baca surah waktu apalagi rokok badehan juga. Kalau tahu kita tahani bang sekumat, sarut sekumat, kena limbah lontong minum 2 gelas sampai akhirnya. Nah ini harus diperhatikan. Dalam kitab Fadlul Umam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, Al-Habib Abdurrahman Al-Hadad memang menyebutkan ada beberapa rincian tentang masalah imam nang berehem. Ada di situ rinciannya. Tidak sepatutnya juga yasidin si makmum itu langsung mufaraqah apabila melihat dan mendengar imam itu berehem. Nah dia juga di situ. Cuma di situ beliau memberikan rincian kalau si imamnya itu benar-benar orangnya alim, dia mengetahui bedehem di tempat yang mana. Ternyata bedehem itu di tempat yang sunat. Nah masih ada pertimbangan, mungkin barangkali si kada awam membaca sama sekali, ada pengecualian. Contoh yang ketiga, sesuatu yang nampak bagi si makmum akan membatalkan sembahyang imamnya dan dia mengetahui, maka dianjurkan segera si makmum itu niat mufaraqah au dhahikin, atau tertawa imamnya tertawa. Nah tertawa dia juga keluar 2 huruf bahkan lebih. Orang ketawa kan hurufnya ha 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 ha, he 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 he, hi 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 hi. Kita kalau ketawa, kalaunya itu menangis. Orang ketawa tuh ha 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 ha, hi hi hi, berarti hurufnya lebih daripada 2, walaupun ada dipahami. Ha 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 kan ha kalau dipahami batal. Maka juga imam sembahyang ketawa, keingat pokol kawanya. Au kalamin mubtilin, atau kalam pembicaraan mubtilin yang membatalkan. Nah maka si imam, maka fayal zamuhu, lazimlah si makmum niat Tuhan, niat mufaraqah fauran, segera. Dulu biar ada kisah yang terjadi pada Imam Al-Ghazali dengan saudara beliau Imam Ahmad. Nah, mungkin dia pernah mendengar kisah. Singkat kisah, Imam Ghazali ini jadi imam sembahyang. Orang-orang betapa senangnya berdiri sembahyang di belakang beliau karena diimami oleh sang ulama besar Imam Ghazali, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang anehnya malah adik beliau sendiri Imam Ahmad kada mau jadi makmum Imam Ghazali. Kada mau sih, aneh benar. Singkat kisah, maka Imam Al-Ghazali, orang-orang pun ramai membicarakan. Kan dilihat orang aneh, janggal. Nang kakak jadi imam, apa orangnya nang kakak orangnya alimnya kan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa nang adik ini kada mau jadi imam. Nah maka Imam Al-Ghazali pun ia diskusikan dengan sang ibu, lalu sang ibu menasihati Imam Ahmad agar jadi makmum aja Imam Ghazali supaya bagus kelihatannya di masyarakat. Kisahnya gitu kan. Singkat kisah, maka Imam Ahmad pun berdiri di belakang Imam Al-Ghazali sembahyang. Ternyata di tengah-tengah sembahyang Imam Ahmad ini mufaraqah dia sendiri. Tarawih juga memaksakan hati mau umpat Imam Ghazali tarawih. Setelah potong sholat, orang pun ramai membicarakan
artinya Imam Ahmad tetap kadahapun jadi makmum Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali pun introspeksi diri, apa geram salahku, apa geram kekuranganku. Secara zahir baju, pakaian bersih saja, rukun-rukun sembahyang wujud saja. Maka Imam Ghazali pun bertanya kepada Imam Ahmad, Aking Sidin juga nih, alim jawab nih, alasan kenapa di tengah-tengah sembahyang mufarakah. Nah sekalinya, apa katanya? Imam Al-Ghazali ini beberapa akhir ini Sidin menulis atau membaca kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan darah haid beginian. Jadi ditakuni kenapa Imam Ahmad ini mufarakah, karena Sidin melihat sekujur tubuh Imam Ghazali hibak darah. Kelihatan Sidin darahnya sodot, jadi kan baju bawa berdarah kada sah sembahyang. Lalu Sidin mufarakah. Subhanallah, luar biasa. Padahal Imam Ghazali itu hanya terlintas kayak sedikit saja. Bahkan kata beliau, ada kebanggaan di dalam hatiku karena menulis kitab-kitab fikih yang membicarakan tentang darah beginian, hukum darah beginian. Ada perasaan itu kelihatan oleh Imam Ahmad, sekujur tubuh Imam Syafi'i penuh dengan darah. Namun kita sama jadi imam, apakah di belakang kalau kita dihibak dilihat Sidin kan? Macam-macam seolah toko bisa kalau kita nih kelihatan Sidin, duit sama, karena waktu semuanya pikiran kita kan duit, toko ya lah. Allah nih bukan wali terusnya ini. Nah kalau kelas kita ini melihat nang zohir jawabannya, udah boleh kita mufarakah sembahyang. Kawan kata pun kenapa tadi ya? Kayaknya mufarakah. Aku melihat imamnya aja, hatinya tina ada gini aja. Oh itu awal lain, kita nih orangnya orang awam. Jangan lihat hati orang, hati seorang yang kan. Ini kelasnya Imam Ahmad, kelasnya Imam Ghazali lain. Nah itu hanya sekadar kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Nah bagi kita ini wajibnya mufarakah dengan imam apabila kita sebagai makmum bujur-bujur melihat dan mengetahui si imam itu melakukan yang membatalkan sembahyang. Misalnya baju imam kah ada najis, waktu sembahyang nih timbul ada kotoran cecak misalnya pas di belakang begini. Kita melihat ini imam makmum nang pas di belakang imam aja deh. Paling 5 ikung lah di belakang imam itu aja. Ada pun nang dihiga-higanya, apalagi makmum nang berada di samping belakang, ada tahu. Nah, yang wajib mufarakah itu makmum nang tahu aja. Makmum tahu aja. Nang kayak apa yuk memberitahu si imam bajunya ada najis. Nah lihat, subhanallah, jadi imam udah bujur aja gerakan sembahyang, kada tinggal rukun apa? Atau mam ada najis, nyawa batal, waner, gerakannya sudah bayar. Nah, artinya si makmum nang melihat di baju imam, di pakaian imam tadi ada najis, dan najis itu kada hilang segera, maka wajib si makmum waktu itu niat mufarakah. Adapun makmum-makmum nang dihiga nang di belakang kada tahu, kada wajib mufarakah, kayak tahu, dan sembahyangnya pun tetap sah. Limbah tuntung sembahyang, makmum nang beriman ini datangi imam mamjat. Waktu sembahyang tadi kami melihat baju pian ada tadi caknya. Nah, maka si imam menjelang mulang sembahyang sorangan, makmum dari dosa, makmum nang takut dari dosa. Nah itu diantara hukum yang berkaitan dengan ini. Ya Allah, apalagi misalnya imamnya melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan sembahyang, melakukan gerakan membatalkan sembahyang.
Biasanya nang kada sadar bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk itu pada waktu i'tidal hendaknya kedua tangan kita langsung berdiam di sisi kanan di sisi kiri. Sami Allahu liman hamidah, diam langsung. Ada sebagian yang kada sadar kedua tangannya ini diayunkannya sami Allahu liman hamidah. Nah, sini 2 kali, sini 2 kali, 4 kali berturut-turut batal sembahyang. 3 kali berturut-turut yang batal, apalagi 4 kali. Imam yang banyak gerakan, rasa risih. Jadi makmum memang banyak gerakan ini. Gerakan sorban, makanya berdiri di hadapan cermin. Macam-macam, nggak ada sambil menelpon sini. Sabar bro, udah lagi jadi ngomong sembahyang aja. Iya, kawan waktu udah di Mekah itu aja. Rojo juga aja sembahyang zuhur padat lawan orang Arab. Pas waktu sembahyangan handphone ibu bunyi diangkatnya aja. Ya Allah ya syabab, anak besar. Kawan, udah lagi sembahyang aja. Tutupnya pulang sembahyangnya aja. Ya ulun di Makkah itu masih banyak Abu Jahalnya. Ya Allah. Biar di mana menangkap belajar fikih lah yang tahu. Di Madinah, di Makkah, kalau di Tarim nggak belajar, tetap jahil. Biar bukan di belajar, tapi belajar, insya Allah berilmu. Nah, maka atiknya adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Gerakan-gerakan itu hanya gerakan-gerakan sembahyang. Dikurangi gerakan-gerakan yang ada perlu itu dikurangi. Gatal jangan digaruk, batukan ditahan, pina sarut jangan berlehem, ditahan ini. Sembahyang jangan bergoyang-goyang supaya nampak zohir khusyuknya sembahyang. Jangan mengumpati mazhab yang lain ataupun imam-imam orang yang bikin mazhab lainnya banyak gerakannya. Nah, membujuk sorban, baju, rumah. Kalau dalam mazhab itu lebih ketat benar. Pokoknya bila gerakan itu 3 kali berturut-turut batal sebenarnya. Walaupun gerakan itu sesuatu yang dihajatkan misalnya. Pembahasan ini berawal dari hadis Nabi SAW. Apabila kalian melihat 2 binatang kata Rasulullah, atau dalam hadis itu al-aswadaini, 2 binatang hitam, menurut tafsir ular dan kalajengking. Wa antum bis sholat, sedangkan kalian di dalam sembahyang, faktuluh, bunuh aja Nabi. Artinya kan membunuhnya waktu kita sembahyang, ular kalajengking itu ada gerakan. Nah, di situ beda pendapat ulama antara 4 mazhab. Apakah itu menyakiti atau tidak binatang tadi? Gerakannya itu 3 kali kan katakan dalam mazhab Syafi'i lebih apik. Walaupun itu gerakan untuk membunuh ular ataupun kalajengking dalam sembahyang, bila gerakannya 3 kali berturut-turut batal. Pendapat Imam Ahmad ada mutlak di sini. Karena hadis itu secara zahir Nabi Nur membunuh. Dia yang bukan mazhab Imam Ahmad itu bergerak-gerak. Kita ada lebih aktif lah ibaratnya menjaga daripada zahir khusyuknya, sifat khusyuknya orang sembahyang. Oleh karena itu jaga, termasuk sesuatu yang keluar suara-suara kata-kata dari mulut orang sembahyang. Walaupun itu menangis karena takut kepada Allah, membaca ayat ingat dengan akhirat, tapi kalau tangisannya keluar huruf, 2 huruf bahkan lebih, atau 1 huruf dapat dipahami, batal. Berdehem, batukan, ketawa, menangis, apalagi bersin, bersendawa, batal. Begitu juga gerakan dengan 3 kali, kecuali gerakan ringan.
misalnya nih saf nang pertama di belakang imam batal lalu kosong karena sebelum keluar dari saf ambil air wudu, maka nang mengisi safnya adalah nang di belakangnya, berarti kan maju ke depan itu bergerak, tapi gerakannya 2 kali itu melangkah 1, 2 ini kan batal, atau 1 beganan, 1 beganan, 1 beganan dia sampai ke belakang, dia mulai belakang pamungkas ini kan batal, nang batal 1, 2, 3 nah batal, nang bingung udah kalinya bukan 3 kali peluncat saja, peluncat batal ramai peluncat pendalamannya kan bagus, pulang harus hanya terlentang. Kenapa jadi pelompat itu membatalkan? Karena seluruh badannya bergerak. Nah, melangkah aja 1 beganan, 1 beganan ada batal. Sembahyang melangkah ujuk-ujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ini biasa 1000 kali ujuk malah biar tidak batal. Asal jangan niat main-main aja, atau bibir bergerak-gerak ada batal juga karena gerakan ringan, jari juga gerak jari. Nah ya kan apa nih waktu sembahyang pas nyamuk ikut di sini, nah ya lapas saja kalau gatal gagal, cuma menggaruhnya gagal jadi bergerak. Nah biar sampai ke pulayang ada lagi terbatal sembahyang mungkin asal enggak boleh anak ini, amun anak ini enggak boleh batal. Nah kalau yang bergerak, nang di bawah bergerak, ada batal juga karena gerakan ringan. Nah kalau bergerak ini subuh bin aras. Ya Allah Rabbi. Nah oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perkara yang membatalkan sholat bukan hanya imam yang menjaga, tapi makmum dia. Cuma dalam pembahasan ini karena si imam melakukan yang membatalkan sembahyang dan si makmum mengetahuinya, maka niat wajib niat mufarakah wajib pada waktu itu jangan kena-kena. Bilanya ada niat mufarakah batal si makmum. Wallah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sepada. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin abdul mursalin wa malaikatil muqarrabin ya rabbana